Rahayu, saudara-saudara sejauh atau Sanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kresadi Channel Jakarta. Seperti biasa kita awali dalam satu doa. Semoga senantiasa yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Kita berada di tayangan ke-84. Kali ini temanya adalah dolog yang senantiasa adaptif dan transformatif. Pada kesempatan ini kita nanti akan mereview keris nomor 4921 dan 4922. Namun sedikit ingin saya jelaskan, tidak terasa subscriber di sini sudah ada 5 orang yang selalu mengingatkan, Pak, sudah 10 hari, kenapa kok nggak membuat satu tayangan baru? Sebenarnya begini, saudara sekalian, tentunya Anda mulai tahu bahwa hari-hari saya adalah saya ngurusin galeri di perkerisan. Tepatnya 30 hari ke belakang, ada masuk lebih dari 300 keris. Dan seminggu yang lalu, dari satu orang saja saya bisa dapatkan 101 keris. Sehingga di dunia perkerisan itu sesuatu bilangan yang sangat besar sekali. Jadi pekerjaan saya dari pagi sampai malam men-setting keris mana yang saya beli yang layak untuk dicuci, saya pisahkan. Yang mana yang layak untuk dipasin, disetting. Misalnya rangkanya mana yang lebih sesuai dengan mana, handle-nya lebih pas dengan mana, dengan mendaknya. Termasuk kalau ada rangka-rangka yang kusam yang harus digosok juga. Kalau terpaksa nggak ada rangkanya, harus ke Merangi untuk membuat rangka baru. Sehingga sangat disibukkan oleh kegiatan itu. Dan Anda harus tahu, men-setting satu keris itu rata-rata membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Karena banyak aspek yang kita harus beresin. Jadi mohon maaf, bukan apa, di sini saya sharing selaku pemerhati Tosanaji. Di hari-hari saya harus mencari suatu nafkah guna untuk kehidupan keluarga melalui galeri Tosanaji saya. Yang saya bisa lakukan hanya untuk menyeimbangkan. Saya juga berpikir bahwa kalau ternyata keris ke-5000 saya nanti akan datang di tahun depan, ternyata nggak usah tahun depan, nggak usah juga akhir tahun ini. Dengan masuk 300, sekarang sudah secara total 5050-an biji. Namun di website baru 4922. Makanya masih ada tumpuan sekitar 130 item yang harus diberesin, difoto satu-satu, diupload ke website agar saudara-saudara sekalian bisa menikmati satu demi satu koleksi dari galeri JS Collection. Itu cukup alasannya, kita nggak usah terlalu panjang ke situ. Yang jelas kita langsung ke review. Kali ini saya review keris, yaitu keris Luk 5 1, 2, 3, 4, 5. Gandiknya lugas, ada sogokannya 2, dan tidak ada sesuatu ricikan yang lain. Inilah kita sebut dengan dolog. Kelihatan terasa panjang keris ini karena ini adalah keris panjangnya 40,5 cm yang kita kategorikan keris corok, dengan pamor yang ada beberapa titik lebih dari 2, kecil-kecil.
dengan suatu pola yang seperti ini, kalau ada titik-titik kita sebut dengan pamor wasputa. Kemudian yang terkait dengan tangguh, keris corok rata-rata adalah keris yang seperti ini adalah tangguh Cirebon. Banyak orang mengatakan keris Cirebon itu besinya sangat pas-pasan dan pamornya pas-pasan. Siapa bilang? Jangan pernah ada sesuatu yang memastikan harus begini dan begitu di Tosanaji. Karena Tosanaji adalah ilmu perkiraan. Tentunya di Cirebon juga ada empu yang membuat dengan sesuatu kualitas besi yang bagus dan pamor yang bagus juga. Inilah dolok tangguh Cirebon Sepuh. Dengan pamor bisa dibilang cukup gerenjeng. Satu lagi, mari kita nikmati dengan Branggah Yogyakarta. Mari kita coba lihat ada apa di dalamnya. Ternyata di dalamnya adalah keris luk 5, sogokan 2, gandiknya juga polos, tidak ada suatu ricikan yang lainnya. Ternyata ini adalah keris berdapur dolok juga. Yang keris tadi adalah di website nomor 4921, yang ini 4922. Sama-sama doloknya. Dan ketepatan pamornya juga sama-sama wasutahnya. Namun dengan panjang 34,1 dengan garap yang mungkin saya dekatkan seperti ini, saya menangguh keris ini adalah keris Mataram Senopaten, yang khas satu-satunya Mataram yang mempunyai besi yang mirip dengan besi Mojopahit dan pamornya juga seperti demikian. Inilah dua keris dolok yang saya dapatkan di dalam periode beberapa saat ini. Saya anggap keris ini sangat sederhana saja, namun pada kesempatan ini mari kita mencoba melihat lebih jauh tentang babaran kali ini. Ada keris dolok Cirebon Sepuh, ada Mataram Senopaten. Seolah-olah ada kesepakatan antar empu tentang sesuatu makna keris. Walaupun dolok di Cirebon dibuat lebih besar, Mataram Senopaten dibuat lebih kecil, dolok dari Pajang dibuat dengan geger sapi yang lebih tebal. Namun hakikat daripada dolok tetap dolok. Menyangkut tentang masalah gaya, besar kecil, itu lebih ke arah ego daripada sang empu dan ego daripada suatu era, untuk memberikan suatu tanda bahwa oh ini gaya Mataram Senopaten, ini gaya Pajang, ini gaya Cirebon. Namun secara hakikat ada sesuatu kesamaan tentang makna. Sekali lagi, dolok is dolok. Mari kita masuk ke filosofi. Jadi kalau kita lihat yang namanya keris dolok seperti ini, dolok itu adalah dalam bahasa Jawa kita sebut dengan pohon jati muda. Kita sama-sama tahu pohon jati adalah sesuatu pohon yang terbilang unggul sehingga harganya mahal. Namun ada apa cerita dolok yang merupakan artinya pohon jati muda ini secara maknanya? Secara pemaknaan adalah beginilah kehidupan jati. Dalam rangka dia mempertahankan hidup, dia selalu beradaptasi dengan keadaan yang baru. Setelah dia beradaptasi, kemudian dia bertransformasi untuk menyesuaikan diri. Saat musim kemarau atau kering,
persediaan air kurang, sang jati menggugurkan daun-daunnya. Bukannya dia mati, seolah dia sedang berpuasa. Namun ketika saat musim hujan tiba, air cukup, dia mulai bersemi kembali. Dari sini ada suatu pemahaman yang sangat dalam sekali, bahwa setiap kehidupan selalu ada siklusnya. Dalam bahasa universal yang keren, kehidupan selalu ada dualitas. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada senang, ada susah, ada mudah, ada sulit. Sehingga di sini manusia harus selalu bisa beradaptasi dan melakukan transformasi perubahan untuk sebuah penyesuaian atas perubahan itu sendiri. Makanya dalam suatu kehidupan itu hanya satu yang langgeng dan tidak pernah berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Sehingga kelanjutan daripada sesuatu cerita filosofi tadi adalah keris ini untuk mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa melakukan suatu proses adaptasi dan transformasi. Tentunya isi doanya agar kita dalam beradaptasi dan bertransformasi, kita mendapat suatu kemudahan untuk melakukan suatu adaptasi tadi. Dan di pamornya ada sebuah suta dalam beradaptasi senantiasa, semoga kita senantiasa dicukupkan dalam kesejahteraan dan kemakmuran kita. Itu makna daripada filosofi keris dolok. Ada sedikit yang saya ingin tambahkan, bahwa di dalam satu kehidupan itu ada suatu 3 hal. Hal yang pertama adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hal yang kedua, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan tapi mampu untuk kita pengaruhi. Dan yang ketiga, 100% hal yang bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Yaitu pikiran dan langkah kita. Dalam bahasa gaul, mindset dan attitude kita. Banyak orang bijak mengatakan bahwa jangan terlalu fokus kepada hal yang nomor 1, karena di luar kontrol kita, karena tidak bisa kita kendalikan. Justru yang terbaik, kita senantiasa fokus di poin yang ketiga. Anggap aja suatu cerita. Kita lagi mengendarai perahu layar. Saya menuju ke depan. Saya pengennya ada angin dari belakang, sehingga ketika layar saya bentangkan, angin dari belakang akan bisa mendorong perahu saya cepat untuk sampai ke depan. Namun angin kan tidak bisa kita kontrol. Dia bisa datang dari kanan, kiri, bahkan dari arah berlawanan depan, bahkan terkadang tidak ada angin sama sekali. Namun seorang pelayar yang tangguh, tidak peduli angin berasal dari manapun, kalau dia pintar menyesuaikan layar, akan nyampe tujuan juga. Jadi kemarin saya jadi tertarik dengan melihat tentang adanya satu rame-rame demonstrasi. Padahal menurut saya, kalau Anda merasa punya sesuatu pandangan yang baik untuk negeri ini, keluarkan dengan suatu tindakan konkret Anda, pemikiran-pemikiran brilian yang Anda miliki, tanpa harus melakukan sesuatu anarki. Orang akan menangkap Anda melakukan suatu hal yang baik. Bentuk suatu partai atau silakan beraliansi dengan partai tertentu, menjadi besar, Anda pemenangnya, rubahlah, karena saat itu Anda bisa kuasa untuk mengontrol keadaan.
Namun kalau tidak, Anda fokus ke yang pertama, padahal di luar kontrol Anda, rasanya Anda akan sia-sia. Justru semakin anarki, orang-orang sekarang akan melihat Anda tidak simpatik atas hal ini. Jadi, belajarlah dari pengendara perahu layar tadi. Tidak peduli angin datang dari mana, kalau dia pintar mengatur arah-arah dari layarnya, tetap juga nyampe tujuan. Sehingga cerita ini hampir mirip dengan cerita yang kita sebut dengan saat corona saat ini. Bicara tentang masalah corona saat ini, untuk mengetahui apakah orang terkena COVID-19 atau tidak, orang itu harus dites, entah dengan rapid test atau dengan swab dan lain sebagainya macam tes. Jadi untuk mengetahui orang itu terkena corona atau tidak harus dites. Seolah-olah kita ini sedang dites oleh corona. Jadi corona sedang ngetes kita. Sehingga di sini corona fungsinya sebagai penyaring kehidupan kita. Apakah kita selamat atau tidak? Ya tergantung dari apakah kita adaptif atau tidak untuk sebuah transformasi. Karena saya sudah katakan di depan bahwa perubahan akan selalu terjadi dan tidak pernah berhenti. Kata-kata tegas saya adalah berubah atau punah. Karena perubahan itu terjadi, Anda harus mengikuti suatu perubahan. Karena kalau Anda tidak berubah, Anda akan bisa menjadi dinosaurus yang akhirnya juga punah dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi, saya hanya ingin mengingatkan, semesta raya ini selalu akan membuat sesuatu keseimbangan baru melalui caranya sendiri. Dan jangan lupa, itu bagian daripada kuasa Tuhan. Karena Gusti punya kuasa, dialah sang pencipta, dialah sang pemelihara. Dan jangan lupa yang ketiga, dia juga sang pelebur. Siapa yang senantiasa, yang eling dan waspada, dialah akan terselamatkan dari era penyaringan saat ini. Harapan saya dalam doa bersama pun juga saya selalu panjatkan, semoga kita bisa melalui sesuatu penyaringan ini dengan baik. Dikaitkan dengan keris dolok ini, semoga kita dapat pelajaran berharga dari keris yang berdapur golok ini. Untuk senantiasa, kita harus senantiasa beradaptasi guna untuk melakukan transformasi perubahan. Kalau Anda lupa, milikilah keris dolok ini agar Anda senantiasa diingatkan, oh, saya diingatkan masa lalu bahwa untuk hidup bisa baik itu harus senantiasa adaptif dan transformatif. Di akhir cerita, belajar berkeris seperti saya katakan bukan untuk membuat kita menjadi ahli. Belajar berkeris hanya ingin agar tambah rasa cinta kita pada budaya Tosanaji. Setelah cinta, kita akan memiliki, diharapkan setelah memiliki, tingkah laku kita berubah, diatur oleh kaidah-kaidah yang adiluhung yang ada dalam filosofi Tosanaji. Diharapkan di akhir cerita, ketika orang berkeris, tambah lama berkeris, egonya tambah lama tambah turun. Dengan tegas saya katakan,
ketika ego ada, Tuhan sedang tidak ada. Jadi ketika konsep manunggaling kawula Gusti itu adalah sebuah kondisi yang mungkin akan terjadi manakala kita bisa melepaskan seluruh ego negatif kita. Pada saat itu manunggaling kawula Gusti, Tuhan bersama kita. Terakhir, senantiasa himbauan. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Marilah kita pastikan bumi yang kita pijak, langitnya kita junjung. Kita terlahir di Nusantara, mari kita junjung langit Nusantara ini sebatas kemampuan kita. Kalau mampunya ngangkat dari aspek budaya, ya silahkan. Kalau terlalu luas, ambil dari sisi Tosanaji saja, Anda sudah ikut mengangkat langit Nusantara ini. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Nuwun.